pernah kenal dengan Raja Yosia? Papanya Yosia itu namanya Amon, Raja Amon. Papanya Amon alias neneknya Yosia namanya Manase. Manase itu salah satu raja yang paling menyakiti hati Tuhan, yang paling mendukakan hati Tuhan. Ya kan? Cucu Manase namanya Yosia, Raja Yosia. Raja Yosia ini waktu papanya dibunuh, Amon dibunuh, Yosia itu umur 8 tahun. Ini begitupun papanya, opungnya, neneknya begitu menyembah berhala, ya kan? Tapi tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk memakai Yosia. Ini gambaran buat kita, bagaimanapun latar belakang kita, seburuk apapun latar belakang keluarga kita, tapi ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita memberi hati, tidak jadi penghalang untuk Tuhan pakai kita. Jadi jangan pernah tertuduh dengan masa lalu orang tua kita, dengan masa lalu nenek moyang kita, dengan masa lalu siapapun dari garis keturunan kita, jangan membuat kita tertuduh. Amin. Amin. Jangan sampai kita mengingat-ingat, aduh, ini saya sial kayaknya karena nenek saya begini-begini, karena papa saya begini-begini. Ternyata tidak, dibuktikan dengan Raja Yosia. Dalam Yeskiel dikatakan bahwa dosa papa, dosa orang tua tidak ditanggungkan kepada anak. Jadi jangan sampai kita mau tertuduh oleh setan, kamu tidak berhasil gara-gara kelakuan orang tuamu. Kamu tidak berhasil, kamu susah, kamu tidak berprestasi dalam pendidikan gara-gara kelakuan orang tuamu di masa lalu, gara-gara kelakuan nenek buyutmu di masa lalu. Amin. Mari kita belajar bagaimana hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita akan melihat bagaimana apa yang dilakukan Yosia, sekalipun dari garis keturunannya bangsa Israel itu sudah jauh dari Tuhan, sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan, sudah sedemikian mengakar penyembahan berhala itu, ya kan? Dilegalkan, bahkan sampai masuk di rumah Tuhan, bahkan sampai masuk di bait suci. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Yosia ini. Mari. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semua itu di kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Lihat tuh, sampai perkakas bait suci yang quote-unquote notabene-nya itu dikhususkan untuk menyembah Tuhan, tapi di zaman Manase dan Amon itu dipakai semua. Ibaratnya kalau sekarang ini drum, gitar, semua ini dipakai untuk menyembah Allah-Allah yang lain. Dan itu kenajisan di mata Tuhan. Selanjutnya, ia memberhentikan para imam dewa-dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Banyak sekali dewa-dewanya, dewa-dewa sesembahan, dewa-dewa pujaan orang Israel. Dan itu diberhentikan oleh Yosia, yang seorang anak muda, tapi tidak 8 tahun lagi ya. Dia tidak 8 tahun. 8 tahun itu waktu umurnya diangkat menjadi raja. Nanti kita lihat di umur berapa dia mulai bergerak. Kita lihat dulu apa yang sudah dia lakukan untuk merestorasi, untuk mereformasi
kerajaan Israel yang begitu jahat di mata Tuhan. Ayat selanjutnya, dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Sampai tiang-tiangnya, tiang-tiang rumah Tuhan, pondasi-pondasinya, ya kan, sudut-sudutnya sudah dipenuhi yang dipakai untuk berhala-berhala. Karena itu sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ketika peralatan rumah Tuhan dipakai untuk sesuatu yang keji, menyembah berhala, Tuhan itu marah. Kalau ditarik dengan keadaan sekarang, rumah Tuhan itu adalah diri kita. Artinya apa? Ketika diri kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah dibayar dan harganya sudah lunas, tapi kita masih hidup untuk dunia ini, ya kan? Kita masih hidup sesuka hati kita masih hidup semau-mau kita, itu sama halnya dengan kita memberhalakan diri kita. Sama dengan artinya, kita memakai peralatan rumah Tuhan untuk hal-hal yang menyembah berhala. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi mari kita belajar dari kisah Yosia ini, bagaimana kita harus menguduskan, bagaimana Yosia menguduskan rumah Tuhan, dan gambaran untuk kita sekarang, bagaimana harusnya tubuh kita ini harus kudus di hadapan Tuhan. Ayat 6, ayat selanjutnya, ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Bayangkan, di rumah Tuhan ada tempat pelacuran. Kebayang nggak itu? Sebobrok apa itu? Keadaan di masa itu bobrok sekali, keji sekali. Tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera, menenung, berdukun. Separah itu. Secara tidak sadar, sebenarnya di era sekarang, kadang-kadang orang Kristen juga ada yang begini. Hari ini masuk ke gereja, keluar dari gereja, masuk ke klub malam, ya kan? Buat apa? Waduh, seru ini, melayang, ngefly gitu kan. Ayat 10, ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang-orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Bayangkan, anaknya pun, Raja Manasye itu mengorbankan anaknya loh. Anaknya itu dibakar ke dewa Molok. Ini kelakuan opungnya nih. Kelakuan neneknya. Anaknya dibakar ke dewa Molok. Dan kebayang nggak itu susahnya, tantangan yang dihadapi Yosia, itu kan sudah menyebar, sudah menjamur, semua sudah merata. Bayangkan betapa susahnya dia untuk menjaga kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Kalau nggak, murka Tuhan datang. Ayat 11, dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa-dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan. Udah nggak ada bedanya, rumah Tuhan, rumah Baal, campur lah. Itu ayat 12, mesbah-mesbah yang ada di tempat Soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkannya oleh raja dan diremukkannya. Semua dihancurkan. Dihancurkan tempat-tempat berhala, dihancurkan praktik-praktik penyembahan, ya kan? Dimurnikan, dibersihkan tuh bait Allah. Dikeluarin semuanya. Yang sudah dipakai, yang sudah pernah dipakai. Ibaratnya kalau fisik, kita ngomongin fisik sekarang ya. Kalau fisiknya sekarang ibaratnya gitar ini sudah pernah dipakai, bakar nih gitar. Karena sudah tidak layak, harus dikuduskan. Kalau drum ini pernah dipakai, lagu-lagu yang tidak menyembah Tuhan, hancurkan drumnya. Semuanya hancurkan. Ya kan? Pemurnian. Demikian hati kita. Ketika kita sudah ditebus, harganya setelah lunas dibayar, bukan dengan harga yang murah, tapi dengan darah Kristus, darah yang tidak ada bandingannya.
yang sudah membayar kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Kita harus menjaga kekudusan bait Tuhan. Jangan sampai murka Tuhan datang atas kita. Amin. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosia ini. Saya tertarik sekali membahas Yosia ini. Sebenarnya tema tentang Yosia ini ada banyak perspektif yang bisa kita bawakan atau yang bisa kita gali. Tapi kita hari ini fokusnya tentang hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup di era sekarang. Untuk hidup benar dan kudus itu tidak gampang. Untuk menjaga kebenaran dan kekudusan di era sekarang, barang langka loh, langka sekali. Karena memelihara kebenaran, untuk hidup dalam dosa itu lebih gampang. Lebih mudah. Perhatikan baik-baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ia, Yosia, melakukan apa yang benar, apa yang sesuai, apa yang tepat di mata Tuhan. Hebat gak dia ini? Hebat ya? Dikatakan di sini sama seperti Daud karena memang dari raja-raja dari awal, dari Saul, Daud, Salomo, semuanya itu kebanyakan, memang tidak semua, tapi kebanyakan adalah yang dilakukan mereka jahat di mata Tuhan. Mereka membunuh nabi-nabi, ya kan? Hal yang mudah buat mereka membunuh nabi. Kita lihat yang kedua. 2 Raja 22 ayat 8 dan 11. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safam, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Ayat 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Bayangkan, ada kitab di rumah Tuhan, itu sampai nggak pernah dibaca. Itu ketemu kitab itu, di ayat 8 tadi katakan kan ditemukan kitab. Jadi Safam menyampaikan itu kepada raja. Dia sampaikan bahwa murka Tuhan akan datang karena kejahatan, karena dosa, karena pelanggaran bangsa Israel. Perhatikan baik-baik. Ayat 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat ini, dikoyakkannya lah pakaiannya. Zaman dahulu itu, ungkapan atau respon yang paling menyedihkan itu adalah mengoyakkan pakaian. Itu bukti penyesalan, bukti merendahkan diri. Demikian kita, pemuda-pemuda jemaat Tuhan di tempat ini, ketika firman Tuhan datang kepada kita, sama seperti halnya Yosia. Ketika firman Tuhan ditemukan, Taurat Tuhan ditemukan dan dibacakan kepada Yosia, Yosia tidak mengelak, tapi dia merespon. Bagaimana dengan kita? Ketika ada firman Tuhan yang menegur kita, ketika ada hamba Tuhan yang menegur kita, ketika orang tua menegur kita, memberitahu kesalahan kita, memberitahu kekeliruan kita, apakah kita dengan rendah hati menerima kenyataan? Apakah kita dengan berbesar hati menerima fakta? Dia seorang raja ketika ditemukan Alkitab, kitab Taurat, ketika ditemukan kitab, Yosia dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa itu cara Tuhan berbicara kepada dia. Dan dia menyuruh Imam Hilkia pergi ke seorang nabiah perempuan. Ayat 13, pergilah minta petunjuk Tuhan bagiku, bagaimana rakyat dan bagi Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini, dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Jadi Yosia menyadari murka Tuhan akan segera datang nih. Dia nggak berpikir loh, bisa aja dia berpikir, ini mah kebetulan, ya kan, namanya juga lagi renovasi, bisa aja dong, betul nggak sih?
Namanya juga lagi renovasi, tiba-tiba ketemu Alkitab gitu kan, ini mah kebetulan. Tapi tidak loh. Dengan Yosia tidak menganggap suatu kebetulan. Karena apa? Kepekaannya. Karena dia peka. Kepekaan itu harus dilatih. Kepekaan itu skill loh. Ibaratnya kalau perjamuan begitu kan. Kalau perjamuan ada ayat kan. Ada ayat di roti perjamuan. Jangan bilang, ini mah kebetulan. Itu cara Tuhan juga loh. Berbicara buat kita. Tapi kepekaan itu perlu dilatih. Agar apa? Semakin kita peka, semakin kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mau ke kiri, ke kanan, mau apa yang kita tempuh. Biasakan peka, biasakan mendengar suara Tuhan. Dan ayat 15, kita loncat 15. Perempuan itu menjawab, Nabia tadi, perempuan itu menjawab, berfirmanlah Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu, maksudnya Yosia, Raja Yosia, ayat 16, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Ternyata benar. Itu memang cara Tuhan mau ngobrol. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka dengan tidak padam-padam. Tuhan itu murka sekali sebetulnya. Makanya karena kejahatan mereka lah, makanya di zaman Raja Manasye mereka dibuang ke Babel. Dibabat mereka. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena kau sudah menyesal. Itu tadi respon yang dikoyakan itu. Ketika Tuhan menegur kita, kita harus menunjukkan sikap menyesal. Dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kesalahan orang tua, kesalahan nenek moyang tidak ditangguhkan. Hari ini, malam ini stop merasa bersalah dengan dosa siapapun. Karena kita itu sendiri-sendiri menghadap Tuhan. Kalau begitu gimana dengan ayat firman Tuhan yang bilang bahwa murkaku sampai generasi ketiga, sampai generasi keempat. Itu berbicara tentang pengaruh. Bukan automatically ketika papanya atau nenek moyangnya melakukan yang jahat di mata Tuhan seperti Yosia tadi. Papanya, neneknya jahat di mata Tuhan, sangat jahat. Sangat jahat sekali. Manasye itu raja yang paling jahat. Tapi tidak dituntut Tuhan kesalahannya kepada Yosia. Karena apa? Yosia bertobat. Jadi maksud dari firman Tuhan itu adalah peluang, opportunity, kemungkinan kalau papanya jahat, kemungkinan anaknya pasti jahat. Karena akan terpengaruh. Sebenarnya ayat itu berbicara seperti itu. Bukan artinya otomatis. Nah, Yosia ini untungnya orang tuanya mati waktu dia masih muda. Jadi yang membesarkan dia adalah imam, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya dia dekat dengan Tuhan. Penting bagi kita, waktu saya bicara soal Esther, penting bagi kita memiliki mentor rohani yang bisa membimbing kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita diarahkan ke jalan yang salah. Penting dimulai dalam Tuhan dan diakhiri harus dalam Tuhan. Tidak jaminan hari ini kita dalam gereja, kalau kita tidak hati-hati, tidak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan, tidak menjamin loh. Ada banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab. Bahkan Yudas yang adalah murid Tuhan Yesus bisa menjual Tuhan Yesus. Ya kan?
penting kita dekat-dekat dengan Tuhan, penting kita fokus, penting kita mengasihi Tuhan sepenuh hati. Sebenarnya Tuhan itu mau menghajar Israel, tapi karena penyesalan Yosia, kerendahan hati, kelembutan hati Yosia ini, kepekaannya, sehingga Tuhan berkata lewat Nabiah tadi, aku tidak akan mendatangkan malapetaka itu di zamanmu. Karena apa? Tuhan bilang, di sini dikatakan, kita baca ulang ayat 20, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat, garis bawah ini, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Penting kita punya kerendahan hati. Ketika kita punya kerendahan hati, kita bisa melihat dengan jelas, dengan baik, dengan benar. Kalau kita udah punya kesombongan, orang mau menegur kita, sudah mikir. Karena apa? Salomo berkata, jangan berikan barang yang berharga, permata kepada babi. Nanti dia nyerang kita. Percuma bicara dengan orang yang bebal. Yang ada dia mengutuki kita. Jadi penting punya hati yang rendah hati. Rendah hati itu di depan manusia. Ya kan? Jangan pernah rendah diri di depan manusia. Diinjak kepala kita nanti. Rendah diri itu cuma di hadapan Tuhan. Penundukan diri itu cuma di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia rendah hati. Kita teladani kerendahan hati, kelemah lembutan dari Yosia ini. Yosia yang kayanya luar biasa, yang kayanya luar biasa. Dia punya kerendahan hati. Coba tarik ke diri kita, siapa kita dibanding Yosia? Kenapa kita kadang-kadang, saya tidak menjudge kita selalu begitu, kadang-kadang egonya kita, sombongnya kita nggak ketolongan, ya kan? Kayak kita yang punya segala-galanya, kayak kita yang paling kaya, kayak kita yang paling sukses, kayak kita yang paling berhasil. Ya, dalam kitab Kejadian waktu Tuhan menciptakan manusia, salah satu firman Tuhan berkata di sana, berkuasalah atas seluruh tumbuh-tumbuhan, atas seluruh binatang, atas seluruh langit dan bumi lagi, atas seluruh bumi. Kita penguasanya. Tapi kadang-kadang kenapa? Kuasa itu tidak kita pakai, tidak betul-betul kita terima. Minggu lalu saya bilang, karena hati kita kalau dikasih berkat, gitu kan, sombongkah kita? Jadi nginjak orang gak kita? Kalau kita dipercaya Tuhan sesuatu, apakah kita jadi jauh dari Tuhan? Ada banyak dalam fakta gereja, ketika belum diberkati Tuhan, doanya, Yesus, ya kan? Terima kasih Tuhan. Nangisnya kencang. Ya kan? Air matanya. Nangis. Terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Ketika diberkati Tuhan, mulai lupa. Ketika udah naik jabatan, udah lihat kiri kanan. Gengsi lah. Udah petinggi, masa iya nangis-nangis ibadah. Ya kan? Udah jadi bos. Masa iya teriak-teriak berdoa, harus jaga standing dong, harus jaga profile gitu kan, harus jaga wibawa. Ya. Banyak orang begitu. Jadi penting kerendahan hati ini. Berkat yang diberikan Tuhan bagi kita tergantung seberapa kapasitas hati kita. Kalau mau diberkati Tuhan lebih, perluas hatimu. Ingat dengan cerita Ayub. Pemurnian Ayub itu adalah persiapan. Salah satu pemurnian dari Ayub itu Tuhan cobai sedemikian rupa. Tuhan izinkan dicobai iblis sedemikian rupa. Adalah untuk pemurnian hatinya. Untuk apa? Untuk menerima berkat 2 kali ganda. Dia menerima semuanya dilipat gandakan. Kalau tidak dimurnikan, nggak siap. Ya kan? Saya selalu berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan saya kerendahan hati. Berikan saya kerendahan hati untuk
tidak sombong, untuk tidak merasa paling baik, paling benar. Ketika kita dipercayakan satu tanggung jawab, bicara talenta tadi, kita harus mengerjakan dengan bertanggung jawab agar Tuhan percayakan. Ya kan? Semua dimulai dari hal yang kecil. Dipercayakan dulu dalam hal yang kecil, baru Tuhan percayakan hal yang besar. Next, selanjutnya. Setelah itu, kita lihat 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Lihat, setelah segala sesuatunya, ayat 3, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Penting ini. Untuk kita menjaga hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, perlu namanya komitmen. Dalam sebuah hubungan, entah itu pertemanan, ya kan, pacaran, keluarga, anak, dengan orang tua, dalam hubungan apapun, perlu namanya komitmen. Tidak terlepas juga hubungan dengan Tuhan. Kita perlu komitmen. Raja Yosia ini, setelah segala sesuatunya itu, dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dia katakan di sini untuk tetap mengikuti perintah-perintahnya, 1, peraturan-peraturannya, 2, 3, ketetapan-ketetapannya. Dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, untuk menetapi perkataan perjanjian. Waktu orang berkata pada Yesus, apakah hukum yang utama? Kata Yesus, hukum yang utama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ini Alkitab mencatat, Yosia sekalipun dia muda, mengikat janji dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikat janji dengan Tuhan untuk tetap komitmen? Ya kan? Apakah kita mengikat janji dengan Tuhan untuk menjaga kekudusan? Apakah kita mengikat janji dengan Tuhan untuk berjalan dari sehari ke sehari dalam tuntunan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan? Atau kita hidup sesuka hati kita? Kalau kita mau melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, kalau kita mau melihat pemeliharaan-pemeliharaan Tuhan, kalau kita mau melihat mujizat-mujizat Tuhan, kalau kita mau melihat penyataan-penyataan Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah kamu sangka-sangka, apa yang tidak pernah kita duga-duga, Tuhan sediakan bagi kita. Hiduplah dengan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Komitmen dengan Tuhan. Komitmen itu artinya sekalipun sulit, kerjakan. Kalau enak-enak mah nggak perlu komitmen dong, ya kan? Kalau namanya enak-enak nggak perlu komitmen. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa itu artinya segala sesuatunya kita kerahkan. Segala daya upaya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sampai Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, duduklah di sampingku. Ya kan? Tuhan juga mau kejelasan dari kita. Nggak bisa dong sesuka hati kita. Hari ini kita ajib-ajib gitu kan. Ajib. Besok nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kalau gitu, waduh, malaikat juga bingung. Saya aja nggak begini gitu kan. Saya aja jelas loh saya. Kamu ngalah-ngalahin saya, katanya begitu kan. Harus mengikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir adalah hidup dengan sepenuh hati. Tadi saya sudah bilang, mari kita hidup dengan sepenuh hati kita. Ya kan? Orang yang setengah-setengah hati itu nggak dapat bagian apa-apa. Orang yang mendua hati itu, kata Alkitab,
tidak memiliki bagian dalam kerajaan surga. Harus dengan sepenuh hati kita. Kalau mau ikut Tuhan dengan baik. Kalau setengah-setengah, mendingan keluar. Sayang gitu loh. Sayang. Kalau setengah-setengah, ya nggak maksimal. Ya gitu kan. Mendua hati. Orang yang mendua hati itu nggak dapat bagian apapun. Orang yang mendua hati dimuntahkan. Ya kan? Ingat 7 jemaat di Wahyu itu, orang yang setengah-setengah, yang suam-suam kuku itu, Alkitab berkata dimuntahkan. Jadi kalau suam-suam kuku, udahlah ikut-ikutan aja, Jumat ada pemuda, udahlah daripada gak enak sama Kak Philip, ya kan, kasihan dia sendiri, dia udah semangat, masa kita nggak semangat? Waduh, kasihan, jangan. Tapi karena kamu menyadari bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kalau mau ikut Tuhan dengan setia. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Biar kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Biar bisa kita menerima semua apa yang seharusnya bagian kita. Ya kan? Kalau soal berkat, di luar lebih banyak berkat. Iblis lebih jago memberkati. Kalau soal masa depan, dalam iblis juga ada masa depan. Bahkan orang terkaya di dunia bukan orang Kristen. Ya kan? Ada yang ateis. Kita bisa berhasil di luar Tuhan. Bisa, kalau cuma soal berhasil ya, secara dunia. Tapi bicara soal hidup kita, apa gunanya? Alkitab berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia kalau jiwamu melayap? Semakin kita kuat dalam Tuhan, semakin kita kokoh dalam Tuhan, hal-hal yang besar Tuhan akan percayakan dalam hidup kita. Amin.